Perkenalkan, nama saya Idewa Aidia Pratyaswari dengan NIM E1 E021231 dari kelas 2H. Saya di sini akan mengambil judul cerita Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari yang merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung dari Kerajaan Pasir Batang. Memiliki 6 kakak perempuan, yaitu Purba Rarang, Purba Dewata, Purba Endah, Purba Kancana, Purba Manik, dan Purba Luih. Purbasari memiliki sifat yang lembut, baik hati, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya akan ia bantu. Berlawanan dengan kakak sulungnya, yaitu Purbararang yang memiliki sifat kejam, iri hati, dan sombong. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung pun memutuskan untuk turun tahta. Telah dipikirkannya matang-matang untuk menunjuk Purbasari sebagai ahli warisnya. Sang Prabu telah mengamati Purbasari selama bertahun-tahun dan Purbasari pantas untuk menjadi seorang raja. Namun jika Purbararang yang menjadi seorang raja, Prabu Tapa Agung akan menjadi sangat khawatir dengan kepemimpinan kerajaan Pasir Batang yang akan terganggu. Purbararang pun menjadi sangat marah luar biasa setelah mendengar bahwa Purbasarilah yang ditunjuk sebagai seorang raja. Setelah Purbasari dinobatkan sebagai seorang ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang pun menghubungi tunangannya Indrajaya dan menemui nenek sihir yang jahat untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir memberikan boreh kepada Purbararang dan berkata, "Semburkanlah boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari." Purbararang pun melaksanakan pesan dari nenek sihir dan menyemburkan boreh tersebut ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Munculnya bercak-bercak hitam di tubuh Purbasari, dan dengan kondisi ini, Purbararang pun memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari kerajaan Pasir Batang. Purbararang pun berkata, orang yang dikutuk dan memiliki penyakit tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya ia diusir dan diasingkan ke dalam hutan. Setelah berkata seperti itu, Purbararang pun naik tahta dan menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Terjadi masalah besar di Kahyangan. Pangeran Gurumindang tidak ingin menikah dengan bidadari Kahyangan. Pangeran Gurumindang hanya ingin menikah dengan seorang gadis yang memiliki kecantikan setara dengan ibunya Sunan Ambu. Sunan Ambu berkata bahwa sosok cantik yang diinginkan oleh Pangeran Gurumindang hanya ada di dunia manusia. Maka, mau tidak mau, Pangeran Gurumindang pun harus pergi ke dunia manusia. Pangeran Gurumindang pun bersedia untuk turun ke bumi dan mengambil wujud sebagai lutung. Sunan Ambu berkata, "Lutung Kasarung namamu." Sunan Ambu pun berkata, "Apakah engkau bersedia melakukannya?" Pangeran Gurumindang pun bersedia melakukannya dan turun ke bumi mengambil wujud Lutung Kasarung. Dalam waktu yang sangat singkat, Pangeran Gurumindang yang mengambil wujud Lutung Kasarung mampu menjadi raja dari para lutung dan kera. Setelah mendengar kabar dan mengetahui kekejaman dari Purbararang, yaitu ratu kerajaan Pasir Batang, Lutung Kasarung pun ingin memberi pelajaran kepadanya. Setelah mendengar rencana Purbararang yang sedang mencari hewan kurban, Lutung Kasarung pun segera menuju ke kerajaan Pasir Batang dan mengamuk hingga merusak semua barang-barang yang ada di kerajaan Pasir Batang. Dengan kondisi prajurit yang terdesak, Purbararang pun memerintahkan penasehat kerajaan Uak Batara untuk melengsarkan Lutung Kasarung ke dalam hutan dan bertemu dengan Purbasari. Uak Batara pun memberikan pesan kepada Lutung. "Lutung, yang ada di hadapanmu adalah putri kerajaan Pasir Batang, yaitu Purbasari. Ia merupakan putri yang baik hati, akan tetapi kutukan jahat telah mengasingkannya ke dalam hutan. Aku hendakkan engkau untuk menjaganya." Sejak saat itu, Lutung Kasarung dan Purbasari menjadi seorang sahabat, dan Lutung Kasarung semakin lama semakin menyayangi Purbasari hingga membuat Lutung Kasarung memohon kepada ibunya untuk membuatkan taman yang indah disertai dengan
tempat pemandian untuk Purbasari. Saat melihat telaga tersebut, Purbasari pun berniat untuk membersihkan diri di dalam telaga. Pada saat itulah, kecantikan dari Purbasari pun kembali. Mendengar kabar kembalinya Purbasari menjadi sosoknya yang dulu yang sangat cantik, Purbararang pun menantang Purbasari. Jika rambutku lebih panjang dari rambut Purbasari, maka kepala Purbasari harus dipenggal oleh algojo kerajaan. Dengan menelan kekecewaan yang rambut Purbasari lebih panjang dari rambut Purbararang, yaitu rambut Purbasari panjangnya setumit, Purbararang pun tidak terima dan menantang kembali Purbasari. Jika wajah tunanganmu lebih tampan dari tunanganku, maka aku akan mengembalikan tahta kerajaan Pasir Batang kepada dirimu, dan jika wajah tunanganku lebih tampan dari wajah tunanganmu, maka kepalamu harus dipenggal oleh algojo kerajaan. Purbasari pun paham bahwa ia tidak akan bisa menang dari Purbararang. Purbasari pun menggenggam tangan Lutung Kasarung dan berkata, "Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku." Purbararang pun dengan terbahak-bahak berkata, "Monyet hitam ini tunanganmu." Purbasari pun menjawab iya dengan lantang. Setelah itu, Purbararang pun memerintahkan Algojo untuk segera memenggal kepala Purbasari. Namun setelah itu, Lutung Kasarung pun duduk bersila dan memejamkan matanya sambil mengkomat-kamitkan mulutnya seperti sedang membaca mantra. Ada asap tebal berada di sekeliling Lutung Kasarung, lalu merubah dirinya menjadi Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan. Semua yang ada di tempat tersebut menjadi kaget dengan ketampanan dari Pangeran Guruminda. Purbararang pun merasa kecewa karena ia kalah dari Purbasari. Dengan kondisi tersebut, Purbararang pun mau tidak mau, ia harus turun tahta dan mengembalikan tahta kerajaan Pasir Batang kepada Purbasari. Setelah turun tahta, Purbararang pun memohon ampun kepada Purbasari beserta dengan tunangannya. Purbasari pun memaafkan apa yang diperbuat oleh Purbararang. Sejak saat itu, Purbasari pun kembali menduduki tahta sebagai seorang ratu kerajaan Pasir Batang, dan ia akan mengumumkan pernikahannya dengan Pangeran Guruminda dan mereka pun hidup bahagia.